Selamat pagi Pak Johan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan akhir kami di mata kuliah Perencanaan Strategi SIM pada studi kasus Transjateng. Nah, untuk Transjateng sendiri merupakan sistem Good Rapid Transit terpadu yang dioperasikan di bawah Dinas Perhubungan Jawa Tengah. Nah, ini diluncurkan oleh Gubernur Ganjar Pranowo dengan koridor pertamanya yaitu di Stasiun Tawang hingga Terminal Bawen. Nah, untuk tarifnya sendiri itu sebesar Rp4.000 dan Rp2.000 untuk buruh, veteran, dan pelajar dengan kartu pengenal ataupun kartu lainnya. Nah, lalu masuk ke eksternal dan internal business environment, yang mana di sini kami menganalisis tiga hal, yaitu ada Porter's Five Force, Porter's Value Chain, dan juga OTSV. Nah, masuk ke Porter's Five Force, yang mana Porter Five Force ini merupakan sebuah konsep analisis industri yang membantu perusahaan memahami dan mengevaluasi daya saing di pasar. Nah, 5 kekuatan tersebut itu mencakup ancaman dari pesaing dalam industri, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, ancaman produk atau layanan pengganti, dan tingkat persaingan di dalam industri. Maka dari itu, di sini ada 5 hal, yaitu rivalry among existing, bargaining power of suppliers, bargaining power of buyers, threat of new entrants, dan threat of substitutes. Seperti itu. Lalu masuk ke Porter's Value Chain, yang mana Porter's Value Chain ini merupakan konsep strategis yang membantu perusahaan memahami dan menganalisis kegiatan internal untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Nah, di sini terbagi menjadi 2 hal, yaitu ada primary activities yang terdiri dari inbound logistik, operations, outbound logistik, marketing and sales, dan service. Dan di sini ada support activities. Lalu masuk ke OTSW, yang mana OTSW ini merupakan metode untuk mengevaluasi peluang, lalu ancaman, kekuatan, dan kelemahan yang dihadapi suatu organisasi. Nah, di sini kami menganalisis dalam 4 poin yang saling berkaitan OTSW-nya. Seperti itu. Dan yang pertama sebenarnya ada NFC. Ini untuk pembayaran teknologi NFC menggunakan metode digital yang memanfaatkan komunikasi jarak pendek antara perangkat elektronik seperti ponsel cerdas atau kartu pembayaran dan terminal pembayaran yang kompatibel dengan NFC. Yang kedua, kartu tiket transportasi atau KMT. Kartu tiket transportasinya adalah kartu prabayar atau kartu kredit yang dapat diisi ulang dengan syarat tertentu. Penumpang dapat menggunakan kartu ini membayar perjalanan transportasi umum seperti bus, kereta api, tram, kartu feri. Yang ketiga, kartu pembayaran contactless. Kartu pembayaran contactless adalah kartu debit atau kartu kredit yang mendukung teknologi pembayaran nirkontak. Dan kartu ini penumpang dapat membayar tiket perjalanan atau akses ke transportasi umum dengan hanya menyentuh kartu tanpa pembaca yang sesuai. Yang keempat, kartu mahasiswa atau pekerja. Di beberapa wilayah sudah ada untuk kartu identitas mahasiswa atau kartu pekerja ini gunakan untuk kartu transportasi umum yang itu dapat diisi dengan saldo atau langganan bulanan. Setelah itu, yang kelima, kartu pintar multifungsi. Ini untuk di beberapa kota mungkin sudah ada. Kartu multifungsi ini digunakan untuk berbagai jenis transportasi umum, bis, kereta api, dan kereta bawah tanah. Selain itu, ini juga bisa buat untuk membayar parkir, sewa sepeda, atau layanan transportasi lainnya. Yang keenam, aplikasi pembayaran mobile. Ini seperti transportasi umum untuk pembayaran melalui aplikasi seluler. Yang ketujuh, kartu berlangganan bulanan. Beberapa sistem transportasi umum menawarkan kartu berlangganan bulanan yang memungkinkan untuk berpergian tanpa batas dengan periode waktu yang tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan SOWO, STWT-nya salah satu.
Yang pertama, mengimbau masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dengan menekankan pada dampak positif dan mengembangkan program loyalitas untuk penumpang setia yang menggunakan Transjateng secara rutin. Program ini dapat memberikan diskon, poin hadiah, atau manfaat lain yang mendorong penumpang untuk tetap menggunakan layanan Transjateng dan mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintah dengan mencari sumber pendapatan lain seperti iklan dalam bus, kemitraan dengan bisnis lokal, dan tambahan ini dapat digunakan untuk menstabilkan harga tiket. Di sini saya menjelaskan tentang strategis dan strategisnya. Pertama, mengambil inisiatif dalam promosi sebagai mode transportasi ramah lingkungan yang bisa menjadi daya tarik bagi penumpang yang peduli dengan lingkungan, dan membangun keunggulan kompetitif dengan menawarkan layanan tambahan atau unik yang tidak berdasarkan transportasi lain, sehingga strategi ini dapat meningkatkan penumpang dan pendapatan. Kemudian kita masuk kepada essential activities. Di dalam essential activities ini ada BSC, yaitu Balance Scorecard, yaitu suatu alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja organisasi seiring waktu. Nah, ini merupakan tabel BSC dari Transjateng yang kami buat. Nah, kemudian itu terdapat perspektif keuangan yang dimana mencapai profitabilitas yang berkelanjutan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya finansial. Kemudian ada perspektif pelanggan, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan, serta mempertahankan pangsa pasar. Lalu ada perspektif proses internal, yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu meningkatkan kompetensi karyawan, inovasi, dan kapasitas organisasi. Kemudian ada CSF, yaitu CSF itu merupakan elemen-elemen kunci atau faktor-faktor yang harus kita penuhi atau organisasi penuhi untuk dikelola dengan baik agar suatu organisasi atau proyek dapat mencapai tujuannya. Dan ini merupakan CSF dari Transjateng. Saya ambil contohnya salah satu, yaitu kebutuhan bisnisnya itu pendanaan yang memadai walaupun harga murah. Kemudian ada critical success factor, yaitu meningkatnya jumlah penumpang serta pendapatan dari pemberian kualitas dan kenyamanan yang terjamin. Lalu ada kebutuhan data. Nah, kebutuhan data itu terdapat data pembayaran dan keuangan, data jumlah dan kriteria penumpang sekali perjalanan dari titik awal sampai akhir. Lalu ada ukuran hasil, yaitu tidak menggunakan subsidi pemerintah. Kemudian ini merupakan tabel CSF lainnya. Kemudian terdapat kebutuhan data dan informasi, yaitu informasi dan data yang diperlukan oleh suatu organisasi atau individu untuk mendukung pengambilan keputusan, perencanaan, dan operasi sehari-hari. Nah, kebutuhan ini menjadi sangat penting karena informasi yang relevan ini dan akurat dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan bisnis, pelanggan, proses operasional, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja suatu entitas. Dan ini merupakan berikut dari kebutuhan data informasi dari Transjateng. Yang pertama ada data pemetaan geospasial, data jumlah dan kriteria penumpang sekali perjalanan dari titik awal sampai akhir, data operasional, data pembayaran dan keuangan, data kemitraan, data pekerja, data armada, data aplikasi, data jadwal maintenance, data quality control, data aduan pelanggan. Kemudian ada kebutuhan fungsi aplikasi, yaitu sebuah fitur atau kemampuan spesifik yang diperlukan dalam suatu aplikasi perangkat lunak untuk memenuhi tujuan tertentu. Pemahaman yang lebih jelas tentang kebutuhan fungsi aplikasi sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak, karena hal ini membantu dalam merancang, mengembangkan, dan menguji aplikasi dengan memastikan bahwa semua fitur yang diperlukan dapat diimplementasikan. Berikut merupakan kebutuhan dari fungsi aplikasi dari Transjateng. Yang pertama, yaitu pemesanan tiket dan pembayaran bervariatif, penjadwalan rute, pemantauan kendaraan secara real time,
informasi tentang layanan, pemberitahuan dan peringatan, kontrol kualitas layanan atau aduan, dan yang terakhir adalah layanan darurat. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kebutuhan informasi pada proses bisnis masa depan. Nah, yang pertama itu ada analisa kesenjangan SITI. Analisa ini dilakukan dengan cara memetakan kondisi saat ini dengan kebutuhan SI yang dihasilkan dari berbagai analisa sebelumnya. Lalu ada tindakan yang harus dilakukan setelah melakukan analisa ini seperti upgrade, replace, continue, lalu ada new system, lalu ada retire. Kita masuk ke kesenjangan sistem informasi ini. Yang pertama ada potensi kebutuhan bisnisnya, tersedia sistem yang menyediakan informasi tentang jumlah penumpang di setiap bus secara real time dan terintegrasi dengan informasi penjualan tiket. Nah, pada kondisi saat ini itu hanya jumlah penumpang itu dihitung secara manual sesuai dengan turunnya penumpang dan perekapan secara manual dari alat cetak tiket. Kebutuhan SI yang diperlukan ada aplikasi pencatatan penumpang secara otomatis sesuai dengan penjualan tiket. Ini tentunya new system. Lalu yang kedua ada respon yang cepat dan tepat atas komplain penumpang. Nah, pada kondisi saat ini itu untuk mengetahui saran, gangguan aplikasi atau sarana dan lain-lain itu melalui telepon saja. Nah, yang dibutuhkan itu ada helpdesk system. Ini juga new system. Lalu yang ketiga ada tersedianya sistem pembayaran yang familiar digunakan. Nah, pada saat ini itu pembayaran masih menggunakan cash, QRIS, dan via aplikasi, yaitu AstraPay. Nah, sistem yang dibutuhkan itu sistem pembayaran digital via aplikasi dengan platform yang terkenal. Tentunya ini di-upgrade ya. Yang keempat, ada tersedianya sistem navigasi untuk menuju halte terdekat. Pada saat ini itu belum ada. Lalu yang dibutuhkan itu navigation system. Nah, ini juga new system dan lain-lain. Nah, kita masuk ke kesenjangan teknologi informasi. Potensi kebutuhan bisnis. Yang pertama itu ada peningkatan keamanan dengan CCTV. Nah, pada kondisi saat ini itu belum ada. Kebutuhan TI-nya tentunya kamera keamanan CCTV. Nah, tentunya itu juga new system ya. Yang kedua ada meningkatnya keefisienan proses bisnis bagian pembayaran dengan tap kartu. Nah, pada kondisi saat ini itu belum ada. Yang dibutuhkan itu tap on bus, lalu keterangannya new system, dan lain-lain. Kita masuk ke kesenjangan manajemen SITI. Potensi kebutuhan bisnisnya yang pertama adanya standar operation procedure TI. Nah, pada saat ini itu belum ada. Lalu kebutuhan TI-nya itu tentunya SOP mengenai TI, lalu keterangan tindakannya new system. Yang kedua ada tata kelola TI yang membantu kontrol operasional TI. Dan pada kondisi saat ini juga belum ada. Lalu yang dibutuhkan itu tata kelola TI, tentunya juga new system. Yang ketiga ada belum tersedianya master plan IT, dan pada kondisi saat ini tentunya belum ada ya. Lalu kebutuhan TI-nya master plan TI, dan tentunya new system juga. Nah, yang terakhir ada pengembangan SI atau TI sesuai kebutuhan bisnis. Pada saat ini belum ada. Yang dibutuhkan adalah perencanaan sistem SITI. Nah, tentunya juga new system. Baik, selanjutnya ada perumusan strategi. Nah, untuk strategi SI bisnisnya, yang pertama di sini ada kebutuhan bisnis, tersedianya sistem yang menyediakan informasi tentang jumlah penumpang di setiap bus secara real-time dan terintegrasi dengan informasi penjualan tiket. Nah, untuk kebutuhan sistem informasinya sendiri, ada aplikasi pencatatan jumlah penumpang secara otomatis sesuai dengan penjualan tiket yang memberikan manfaat otomatisasi pencatatan jumlah penumpang sesuai dengan penjualan tiket sehingga tidak diinputkan secara manual. Untuk penggunaan sendiri ada pramujasa. Nah, untuk kebutuhan bisnis yang kedua ada tersedia sistem pembayaran yang familiar digunakan. Kebutuhan sistem informasinya yaitu sistem pembayaran digital via aplikasi dengan platform yang terkenal. Nah, di sini manfaatnya memberikan banyak opsi pembayaran digital, terutama yang familiar pada penumpang, sehingga pembayaran digital banyak digunakan untuk mempersingkat waktu. Untuk penggunaan sendiri ada penumpang.
Nah, kebutuhan bisnis yang ketiga yaitu tersedianya sistem navigasi untuk menuju halte terdekat, di mana kebutuhan sistem informasinya ada navigation system. Nah, manfaatnya sendiri yaitu membantu penumpang untuk melacak halte terdekat dengan navigasi menuju halte. Untuk penggunanya ada penumpang. Yang keempat, ada respon yang cepat dan tepat atas komplain penumpang. Untuk kebutuhan sistem informasinya ada helpdesk system yang memberikan manfaat membantu mempercepat respon keluhan dan pengambilan keputusan. Untuk penggunanya ada staf IT dan juga OPS. Kebutuhan bisnis yang terakhir ada perbaikan sistem TI pelacakan lokasi bus secara real time. Nah, kebutuhan sistem informasinya ada sistem TI pelacakan lokasi bus secara real time dapat digunakan. Untuk manfaatnya sendiri yaitu membantu penumpang untuk melacak lokasi bus menuju halte, di mana penggunanya yaitu penumpang juga. Nah, selanjutnya di sini ada strategi TI. Untuk strategi TI yang pertama yaitu ada penggunaan sistem kamera keamanan atau CCTV yang dipasang di berbagai titik sekitar kendaraan BRT dan halte sebagai sistem pengawasan kamera, perangkat perekam video, dan perlengkapan terkait lainnya yang digunakan untuk mengawasi serta mencatat aktivitas di area tertentu. Nah, yang kedua di sini ada pemasangan perangkat tap on bus yang digunakan penumpang untuk pembayaran elektronik menggunakan kartu pada pintu masuk bus. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu membiasakan masyarakat menggunakan cashless payment atau pembayaran tunai dan mencatat jumlah penumpang yang lebih akurat. Nah, di sini strategi yang terakhir, TI yang terakhir ada server aplikasi pendukung pembuatan konten dinamis, logika aplikasi, dan integrasi dengan berbagai sumber daya. Nah, server aplikasi ini menyediakan runtime tempat menjalankan kode aplikasi dan berinteraksi dengan komponen perangkat lunak lain seperti sistem perpesanan serta basis data. Sehingga dengan adanya server aplikasi yang digunakan, karyawan bus untuk mengecek etiket dan mengidentifikasi penumpang dari basis data yang ada. Nah, di sini ada strategi manajemen SITI. Nah, yang pertama di sini ada kebutuhan perubahan struktur organisasi SITI yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, berdasarkan analisis struktur organisasi perusahaan, itu diperlukan perubahan pada struktur organisasi Transjateng dengan menambahkan divisi SITI yang menjadi entitas independen yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan. Nah, untuk di sini ada staf arsitektur dan pengembangan aplikasi itu memiliki tanggung jawab untuk merancang dan merawat struktur SITI dan juga berkolaborasi dengan vendor untuk memastikan bahwa setiap proyek yang mereka kerjakan bersama vendor sesuai dengan desain arsitektur SITI yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya untuk staf helpdesk itu mempermudah penyelesaian masalah yang dihadapi pengguna. Digunakan helpdesk dengan model 3-tier. Nah, fungsi helpdesk ini dimungkinkan untuk diserahkan juga pada pihak ketiga. Dan yang terakhir ada staff maintenance. Nah, staff maintenance ini memiliki tugas utama yang melibatkan pemeliharaan dan dukungan terhadap infrastruktur TI dan aplikasi yang digunakan. Oke, di sini masuk dalam McFarland Strategy Grid. Yang pertama di sini ada strategik. Untuk aplikasi Sianteng yang pertama itu ada pemesanan tiket dengan cashless payment, yaitu QRIS, Kris atau Astrapay. Untuk yang kedua di sini ada sistem pembayaran digital via aplikasi dengan platform yang terkenal itu di-upgrade. Untuk yang ketiga di sini ada tap on bus, itu baru. Terus yang terakhir ada aplikasi pencatatan penumpang secara otomatis sesuai dengan penjualan tiket, itu juga baru. Untuk high potensial di sini yang pertama ada Excel. Di sini untuk manajemen pegawai. Yang kedua ada Human Resource Information System, itu di-upgrade. Di sini yang ketiga juga ada Excel, tapi untuk manajemen inventaris.
Terus untuk yang keempat ada helpdesk system, itu baru. Dan yang terakhir ada server aplikasi, itu juga baru. Untuk key operasional, untuk aplikasi Sianteng sendiri, yang pertama itu ada pelacakan armada real time. Itu juga di-upgrade untuk denah, rute, dan halte yang kedua. Dan yang ketiga, navigation system itu juga baru. Untuk yang keempat, Excel di sini untuk manajemen armada. Untuk yang support, di sini ada 3 poin. Yang pertama, untuk bus GPS announcer. Untuk yang kedua ada Excel, di sini Excelnya untuk manajemen keuangan dan akuntansi. Untuk yang terakhir ada aplikasi kamera keamanan atau CCTV, itu baru. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam menu roadmap ya. Oke, di sini ada ada timeline. Timeline di sini berdasarkan dari tahun dan bulan pengerjaan. Yang pertama itu ada pengembangan fitur pelacakan armada secara real time. Untuk yang kedua ada navigation system. Terus yang ketiga ada penambahan pembayaran digital dengan platform terkenal. Untuk yang keempat juga ada sistem pencatatan penumpang dan penjualan tiket. Untuk yang kelima di sini ada server aplikasi. Yang keenam itu CCTV. Untuk yang ketujuh di sini ada helpdesk system. Yang kedelapan human resource information system. Dan yang 9 ada tab on bus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.